Hari ini di Kajaran, tepatnya di Wali Desa Wonogiri, Desa Kajaran, Kecamatan Kajaran, Kamis 17 Juli 2025 dilaksanakan orasi yang dilakukan oleh warga di kantor Balai Desa Wonogiri, Kecamatan Kajaran, yang menuntut beberapa tuntutan, khususnya tentang diduga praktek korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh pimpinan Kepala Desa Wonogiri. Berikut ini adalah laporan dan siaran langsung di tempat. Sekarang adalah pukul 10.23 17 Juli 2025. Bisa jadi aja kan. Aksi yang dilakukan tanggal 17 Juli 2025 ini dihadiri juga dan diamankan oleh
segenap anggota polisi dari Polsek Kajoran dihadiri langsung oleh Kapolsek Kajoran beserta dan Ramil Kajoran. AUX mode. Bapak Camat Kajoran. Cek 1 dicoba. Cek. Rada kurang sitik, Mas. Gede sitik, Mas Nur. Polis. Cek 1 2 3. Dan dihadiri oleh para perwakilan dari dusun-dusun di Desa Wonogiri. Cek kurang seru, Mas. Waduh. Cek. Cek. Gas. Ceking. Mohon maaf nih untuk Bu Evi belum merapat. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Kula suwun tenang, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, matur suwun telah berkenan rawuh secara pribadi. Yang saya hormati jajaran Forkopimcam Kecamatan Kajoran, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Polresta Magelang. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Purnoto selaku koordinator lapangan audiensi antara warga masyarakat dengan pemerintah desa Wonogiri. Yang saya cintai saudara-saudara saya, warga-warga saya di desa Wonogiri. Alhamdulillah, puji syukur sebelumnya saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan waktu, kesempatan, kesehatan kepada kita bersama, juga taufik hidayah dan inahnya, sehingga kita bisa hadir pada acara audiensi penyampaian aspirasi dari warga masyarakat kepada pemerintah desa Wonogiri beserta perangkat, Ibu Kades beserta perangkatnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kehidupan kita di dunia hingga besok di akhirat. Bapak-bapak ibu semuanya, saudara-saudara saya yang saya cintai, saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kecamatan Kajoran dan atas nama Forkopimcam Kecamatan Kajoran, termasuk mohon izin atas nama pemerintah Kabupaten Magelang, Pak Kadis Permades, menyampaikan selamat datang, terima kasih kepada saudara-saudara saya yang pada hari ini akan menyampaikan aspirasi melalui perwakilan. Perwakilannya ada berapa, Pak Purnoto? 5 ya, matur suwun. Oh ya, nggih. Nanti akan kita beri waktu terlebih dahulu, mohon kepada Bapak Kadis Permades nanti untuk bisa menyampaikan pengantar dahulu. Namun sebelumnya, sebelum kita semua menyampaikan aspirasi, saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk sekali lagi menjaga ketertiban. Nanti perwakilan saudara-saudara saya nanti insya Allah sudah mewakili panjenengan semua.
Jadi apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi aspirasi panjenengan semuanya, saudara-saudara saya melalui perwakilan ini nanti akan disampaikan. Nanti komunikasinya kita langsung kepada titiknya, namun tetap menjaga kesopanan dalam berkomunikasi supaya nanti apa yang panjenengan sampaikan, apa yang panjenengan aspirasikan, apa yang panjenengan kemukakan bisa kami Pak Kadis Permades, Bukades dan perangkat bisa menerima dengan akal yang jernih, sehingga nanti apa yang menjadi panjenengan aspirasikan dan sampaikan bisa segera kita tindak lanjuti. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara saya. Selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Dispermades untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum nanti kami berikan waktu kepada Bapak Purnoto selaku koordinator saudara-saudara saya semuanya. Demikian pengantar dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu dan kesempatan kami aturkan kepada Bapak Kepala Dispermades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap jajaran Muspika Kajoran, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, segenap jajaran pemerintahan desa, kepala desa, perangkat desa, BPD, dan seluruh anggota BPD yang hadir kesempatan hari ini, kepada koordinator untuk penyampaian aspirasi masyarakat dan masyarakat Desa Wonogiri yang saya hormati, serta Bapak Ibu kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi saya nyuwun tulung sebelum saya matur banyak derek panjenengan kersa midhangetaken rumiyin nggih. Kalau tadi menyimak di sini kok masih ada suara-suara gembrembeng itu, jadi nanti mengurangi hal yang mungkin nanti akan kami sampaikan. Mengingat pangapunten nggih, ruangan terbatas, yang hadir banyak, kemudian sistem juga kurang supportnya nggih. Jadi nderek nanti dimidhangetaken, dimirengaken nggih kanthi saenipun ngeten nggih. Nggih. Yang pertama tentunya kami mengapresiasi atas apa yang kawan-kawan masyarakat Desa Wonogiri laksanakan hari ini. Ini adalah salah satu dari pelaksanaan Undang-Undang 45. Kalau tidak salah pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu ada kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin undang-undang. Jadi apa yang panjenengan lakukan itu bukan dalam artian ini keliru, dan bahkan pun ini dari pihak matur nuwun kepolisian, dari Polsek Kajoran, dari Koramil Kajoran maupun Polres Magelang ini bisa support terkait dengan apa yang sedang kita laksanakan ini. Dan tadi di awal sudah disampaikan bahwa saya keyakinan daya panjenengan tidak akan melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Karena ini saya yakin kalau panjenengan cinta Wonogiri, jenengan akan memberikan yang terbaik bagi Desa Wonogiri. Ngaten nggih? Sepakat nggih? Oke, yang kedua, berkenaan tadi apa yang disampaikan oleh para orator di depan, di awal, di luar tadi. Jadi hari ini beberapa waktu yang lalu memang dari Inspektorat Kabupaten Magelang telah melaksanakan proses pemeriksaan, proses audit kepada pemerintah Desa Wonogiri. Di sini digali kemudian diperiksa dari sekian aspek, dan sampai dengan saat ini apa yang namanya naskah hasil pemeriksaan belum keluar, belum terbit. Dan di sini nanti akan berproses selanjutnya NHP, itu akan berproses menjadi laporan hasil pemeriksaan yang nantinya
dari laporan hasil pemeriksaan tersebut akan dikirimkan oleh Pak Bupati kepada Pak Camat, kemudian nanti Pak Camat melakukan pembinaan, fasilitasi, asistensi kaitannya dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Tadi di awal saya mendengar bahwasanya panjenengan mendengar desas-desus kaitannya dengan adanya pelaksanaan APBDes, hasil pelaksanaan APBDes yang kemudian diaudit oleh inspektorat ini ada hal-hal yang di luar ketentuan seperti itu. Ini baru pangapunten Bapak Ibu, baru desas-desus. Kemudian tadi panjenengan juga mengharapkan atau berkeinginan ketika memang terjadi permasalahan nanti akan diproses melalui proses jalur hukum. Nah, ini pangapunten kawan-kawan, ini menjadi tanggung jawab bersama kaitannya dengan perjalanan APBDes ini, terutama kemarin hari Rabu kami, pangapunten hari Selasa, sowan ke sini, hadir di sini ada Bukades, perangkat desa, kemudian BPD, menyikapi permasalahan yang akan menyikapi rencana hari ini. Ya, kami harapkan kemarin bagaimana fungsi peran BPD sebagai perwakilan panjenengan dari masing-masing dusun, dari perwakilan tokoh perempuan, perwakilan dari tokoh masyarakat, ini bisa melakukan fungsinya dengan baik. Jadi di sini kami menyampaikan, monggo, ini sedang berproses kaitannya dengan tadi masalah asumsi, desas-desus berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang dari kepala desa, perangkat desa terkait dengan pelaksanaan APBDes Wonogiri. Ini kita tunggu dulu, kita tunggu saja dulu. Namun hal itu tentunya menjadi introspeksi bersama, khususnya kepada kepala desa yang menjadi pionir, yang menjadi pemimpin, yang menjadi koordinator pemerintahan desa. Ini setidaknya tetap mempedomani ketentuan yang ada, dan kalau memang itu keliru, ya secara otomatis nanti akan ada pertanggungjawaban dari kepala desa dan perangkat desa, seperti itu. Tentang aspirasi apa yang berkembang di masyarakat, tentunya saya yakin Bu Kepala Desa tadi sudah mendengar daripada orator-orator tersebut, dan ini menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya kepada Bu Kepala Desa, bagaimana dalam menahkodai pemerintahan desa Wonogiri ini agar lebih sesuai dengan ketentuan. Jangan pernah ada deviasi, jangan pernah ada pelanggaran, dan kemudian panjenengan masyarakat desa Wonogiri, jenengan jangan lupa ada yang namanya BPD, Mas Bambang CS dan kawan-kawan ini adalah wakil panjenengan. Meskipun sekali lagi pelaksanaan penyampaian pendapat ini dijamin oleh undang-undang, panjenengan kita semua mengacu pada sila keempat Pancasila. Ada perwakilan, kita di desa ada BPD, kita di kabupaten ada DPRD, di provinsi ada DPRD provinsi, di pemerintah pusat ada DPR RI. Monggo BPD untuk bisa lebih memfungsikan diri dalam menyerap aspirasi masyarakat sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Namun ketika ini terjadi memang tadi menjadi bahan evaluasi bersama. Jadi monggo Bu Kepala Desa, segenap perangkat desa, BPD, semua masyarakat, ini menjadi bahan evaluasi, menjadi starting point bagaimana ke depan lebih baik. Saya dulu pernah tugas di Kajoran Bapak Ibu, dalam waktu 2003 sampai 2009, kemudian kembali lagi saya 2012. Dan secara historis, pangapunten kita sampaikan bahwasanya Wonogiri ini selalu terjadi hal seperti ini.
Masih ingat panjenengan, dan jenengan mungkin menjadi salah satu pelaku peristiwa juga. Nah ini monggo, apakah Wonogiri akan selalu seperti ini terus? Ini menjadi sarana kontemplasi kita, introspeksi kita, muhasabah kita. Jangan sampai tadi Pak, ketika filosofik, ketika kita cinta Wonogiri, jangan sampai kita mencederai rasa cinta kita kepada yang kita cintai. Ya mulai dari kepala desa, perangkat desa, BPD, kelembagaan, kita semua masyarakat jangan melakukan hal-hal yang nanti mencederai istilahnya ya tadi merusak rasa cinta kita kepada Wonogiri Pak. Jadi tolong matur nuwun sekali lagi, kita jaga etika kita beragama, etika kita sebagai manusia yang punya tata krama. Bagaimanapun tadi matur nuwun panjenengan, saat ini Bu Junarsih ya, ini adalah pemimpin kita, pimpinan kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim mendoakan pimpinan kita. Kewajiban kita sebagai muslim ketika pimpinan kita keliru juga harus mengingatkan. Nggih. Tapi monggo, nggih. Kita tadi matur sekali sampai saat ini apresiasi nggih pada panjenengan semua yang sudah melaksanakan orasi perjalanan penyampaian pendapat ini dengan sebaik-baiknya. Dan monggo nanti Bu Kepala Desa tanggapi nggih. Jadi kita sebagai pemimpin nggih harus bertanggung jawab kepada siapa yang kita pimpin seperti itu. Dan katakan memang kalau memang iya kita salah, ya salah, tapi sekali lagi Pak, Gusti Allah Maha Pengampun. Ada asas praduga tidak bersalah. Dan monggo ketika memang kita sebagai manusia, pemimpin, kalau memang ya tadi ketika kita harus evaluasi, ya, kita evaluasi ketika salah, ngaku salah. Dan sekali lagi, ya, kita di sini bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Belum tentu semua bisa menjadi saya, belum tentu bisa menjadi Pak Camat, belum tentu semua bisa menjadi Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kepala Desa, perangkat desa, bahkan saya pun belum tentu bisa menjadi panjenengan seperti itu. Ya, sekali lagi saling menghormati, saling kita menjaga marwah, ya, marwah kita masing-masing. Komopo nggih tadi ketika Bu Junarsih ini adalah istri panjenengan, saudara panjenengan, ataupun ketika panjenengan sendiri berada di ini. Jadi matur sekali pangapunten nggih, panjenengan sudah on the track. Nggih, sudah on the track. Nggih, tapi sekali lagi pada Bu Junarsih, pemerintah Desa Wonogiri, yuk ini menjadi ajang introspeksi, evaluasi. Jangan ada nanti saya suwun pada Bu Kades ketika berbicara menanggapi ya bener nyambut gawe gua hati. Tapi ketika dominasi bagaimana perasaan kita ya saya pangapunten bukan dalam artian membela Bu Junarsih, tidak. Saya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil berada di tengah-tengah. Kita selaku pembina pemerintah desa, salah satunya kita juga sebagai apa yang panjenengan tadi, pejabat yang dibayar oleh panjenengan yang membayar pajak menjadi gaji kami seperti itu nggih. Nah ini kami jangan ada prasangka nggih, demi Allah saya melaksanakan tugas sebagai kepala dinas ini diberikan tugas oleh Pak Bupati. Kita sama-sama menjaga marwah Desa Wonogiri, menjaga marwah Kecamatan Kajoran, menjaga marwah Kabupaten Magelang nggih. Jangan sampai tadi ketika kita cinta Wonogiri, kita cinta Kajoran, kita cinta Kabupaten Magelang, jangan pernah mencederai kepada siapa yang kita cintai itu. Oke, ngaten monggo sekali lagi Bu Junarsih, Bu Kepala Desa tadi sampaikan apa yang menjadi harapan aspirasi dari masyarakat. Tentunya sekali lagi ketika ini mungkin analogi yang tidak tepat, kita minta kepada Gusti Allah aja belum tentu kita langsung diberikan atas doa-doa kita oleh Gusti Allah. Tapi sekali lagi monggo, ini untuk kebaikan bersama, saling ada pengertian,
pemahaman sehingga lagi kondisi Wonogiri yang sampai dengan saat ini aman, nyaman, kondusif. Meskipun terjadi hal seperti ini, tapi tadi kita berkeyakinan nanti akan panjenengan kundur ini dengan tertib, tidak ada hal-hal yang negatif. Dan kemudian ke depan pemerintah Desa Wonogiri juga akan lebih baik. Masalah berkaitan dengan bagaimana tadi tuntutan mundurnya Bu Kepala Desa, kita punya aturan, ada Perda 5 2016, ada Perda 21 2016, Perbub 5 2016 yang mengatur tentang kepala desa. Bagaimana kepala desa diberhentikan itu ada sekian syarat. Bagaimana analoginya seorang presiden, seorang wakil presiden yang kemarin kita baca bersama ada isu impeachment segala macam itu. Bagaimana seorang gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota diberhentikan itu ada aturannya. Jadi monggo ini berproses tentang audit inspektorat berkaitan dengan kinerja Bu Kepala Desa ini. Ketika terjadi pelanggaran atas larangan, dan kemudian kepala desa tidak menjalankan kewajiban, itu dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh camat sebagai perwakilan Bapak Bupati yang ada di kecamatan. Jadi banyak hal, sudah beberapa Pak Kapolda kita sampaikan beberapa kepala desa yang diberhentikan karena memang melanggar larangan, kemudian tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Perda dan Perbub itu. Sehingga di sini monggo sekali lagi tuntutan panjenengan untuk Bu Kepala Desa mundur ini kita kembalikan kepada Bu Junarsih dan kita kembalikan juga kepada ketentuan perundang-undangan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, seperti itu. Ngaten yang bisa kami sampaikan. Monggo kesempatan selanjutnya kepada Bu Junarsih, Kepala Desa Wonogiri, untuk bisa menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh para orator perwakilan masing-masing dusun. Demikian Pak Camat yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu semuanya, masyarakat Desa Wonogiri, sekali lagi apresiasi terkait dengan apa yang dilakukan hari ini, yang dilakukan secara tertib, aman, menjaga etika, tata krama, dan kemudian bagaimana proses selanjutnya, kita tunggu. Tetap kita tidak akan lalai. Ketika melihat suatu kemungkaran, bareng-bareng kita laksanakan sesuai dengan ketentuan atau jalur yang sesuai dengan aturan tadi. Makaten yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Bu Kades yang orasi tadi. Ya, saudara-saudara, sekarang mari kita dengarkan dengan seksama jawaban dari Bu Kades. Monggo kita dengarkan, jangan disela dahulu, nanti ada waktunya. Perwakilan nanti akan menanyakan apabila ada yang belum jelas. Untuk itu monggo waktu kami berikan kepada Ibu Kepala Desa Wonogiri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang beserta seluruh jajaran, yang terhormat Forkompimcam Kecamatan Kajuran beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati panitia, koordinator, dan koordinator lapangan serta koordinator dusun pada kegiatan silaturahim akbar hari ini, yang saya hormati seluruh jajaran perangkat desa, BPD, kelembagaan yang hadir pada saat ini, dan yang saya hormati dan saya cintai saudara-saudara, anak-anak saya, baik yang masih bersekolah maupun bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kegiatan silaturahim akbar ini. Puji syukur
Kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan karunia, hidayah dan taufik serta inayahnya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul di Balai Desa Wonogiri dalam rangka silaturahmi akbar masyarakat Desa Wonogiri tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung kemawon. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Desa Wonogiri, terutama kepanitiaan yang bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan tertib, dengan baik, dengan beretika, dengan sopan santun. Itu suatu hal yang menandakan bahwa saya yakin, seyakin-yakinnya di hati nurani panjenengan sedoyo tresno kalian Desa Wonogiri menika. Dados saestu dari saya pribadi lumintir wonten ing pemerintah Desa Wonogiri saestu terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya menanggapi hal yang telah disampaikan oleh saudara-saudara semua. Transparansi anggaran tadi sudah disampaikan Bapak Ibu bahwasannya Desa Wonogiri di tahun 2024 ini ada pemeriksaan audit keuangan dari APBN dan APBD Kabupaten Magelang. Jadi alhamdulillah untuk pemeriksaannya sudah selesai, Bapak Ibu. Sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Dalam selesai pemeriksaan, kita menunggu LHP. Tadi sudah dingendikake Bapak Kadis, LHP itu adalah laporan hasil pemeriksaan tersebut. Nah, dalam LHP tersebut, nanti kalau sudah turun LHP tersebut, maka kita akan menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya apa-apa yang perlu kita lengkapi, apa-apa yang perlu kita lakukan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di LHP tersebut. Terus intinipun dari pemeriksaan itu sampai saat ini kita sedang menunggu LHP dari Inspektorat Kabupaten Magelang. Saya mendapat info dari Bapak Bupati bahwasanya LHP harus lewat Bapak Bupati, setelah itu ditandatangani dan dilanjutkan kembali ke desa untuk melengkapi dan mempertanggungjawabkannya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sedoyo, dalam menanti LHP tersebut kita sareng-sareng monggo bagaimana hasil LHP tersebut kita sebagai yang menjadi administrasi pemerintahan di desa siap untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang ada di LHP tersebut. Itu untuk pemeriksaan inspektorat tadi. Yang selanjutnya ada beberapa saudara-saudara yang menginginkan pengunduran diri dari jabatan kepala desa saya. Dan sewu tadi historis sudah disampaikan oleh Bapak Kades. Kalau kita boleh mengingat kembali Bapak Ibu, ora kepengen lah apa yang menjadi hal nyun sewu awon terulang kembali gitu. Dalam artian kalau masih bisa tabayun, masih bisa musyawarah, kita punya BPD, kita punya kelembagaan paling dasar, RT. Untuk panjenengan sedoyo bisa menyampaikan aspirasi panjenengan seperti itu. Jadi jo intinya pun kita sareng-sareng manusia itu tidak lepas dari salah dan lupa. Seperti itu nggih. Nah, dados intinipun kalau dalam hal pengunduran diri
saya sebagai kepala desa, hari ini saya jawab bahwasannya saya berada di sini karena pilihan ataupun demokrasi yang sudah kita laksanakan bersama di tahun 2022. Adapun undang-undang yang menyatakan hal itu sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas, bahwasannya Nyon sewu Bapak Ibu, saudara-saudaraku sedoyo, SK yang saya terima dari Bapak Bupati, kalaupun syarat-syarat pemberhentian kepala desa itu ada dan real, dan Bapak Bupati memberikan SK pemberhentian kepada saya akan siap untuk mengundurkan diri karena beliau yang bertanggung jawab kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, seandainya pada hari ini saya disuruh dan dituntut untuk mengundurkan diri, saya tidak akan melaksanakannya karena adapun pertanggungjawaban yang akan saya lakukan sambil kita menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita di pemerintah desa. Dados kula boten ajeng dados tiang sing lari dari tanggung jawab Bapak Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Oh, nggih, terima kasih Pak Hade, semangat. Nggih, semangat. Jadi sekali lagi tanggung jawab SK saya ada di Bapak Bupati Kabupaten Magelang. Kalaupun beliau mengeluarkan SK pengunduran diri saya, pemberhentian saya, SK pemberhentian saya sebagai kepala desa, saat ini juga saya akan siap untuk berhenti jadi kepala desa. Seperti itu, Bapak Ibu, nggih? Bisa dipahami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk transparansi anggaran dan lain sebagainya, kita berjalan menunggu LHP dari Inspektorat Kabupaten Magelang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Kita jaga Wonogiri, kita jaga Wonogiri karena Wonogiri tempat kita hidup, dan mungkin insya Allah tempat kita pun akan nanti berakhir di sini. Semoga sedoyo masyarakat desa Wonogiri pikantuk derajat husnul khotimah, amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, kesalahan dari saya pribadi, minggah pemerintah desa Wonogiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah sudah banyak tadi, kita mengikuti mukadimah di depan karena waktu juga nanti kita belum tahu kapan sampai selesainya. Yang pertama bahwa kita datang ke sini adalah dalam forum silaturahmi akbar, nggih. Jadi inti dari komunikasi ini nanti adalah klarifikasi dari beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Langsung saja bahwa sebenarnya niat kita baik dan ini adalah panggilan nurani dari kecintaan kita kepada Desa Wonogiri. Dan saya juga mendengar bahwa keharmonisan di pemerintahan desa ini kok tidak ada. Jadi nanti mohon dari para aparat bisa menjelaskan seperti apa ketidakharmonisan tersebut, dan kami juga nanti ingin meminta hal-hal yang perlu diterangkan dari Ibu Junarsi dan aparat segamblang-gamblangnya, jangan ada yang ditutup-tutupi, karena sebelum menjabat Bu Junarsi dan semuanya juga disumpah untuk melaksanakan tugas yang sebagus-bagusnya. Ini langsung saja kita saksikan. Untuk yang pertama itu kami sudah berkomunikasi bahwa untuk pembangunan jembatan Bedalen kami minta LPJ dari Bu Junarsi
kronologi dari awal pembangunan, kemudian pengeluaran dana, dan nanti kita cross check dengan aparat yang bertugas di lapangan. Karena ada desas-desus, ternyata ketua TKP TPK itu tidak merasa menandatangani TPK tersebut. Nah, dari hal ini kami mohon kepada Bojong untuk tidak ada tanda ngaling-ngaling. Apa maksud dari kok ada tanda tangan tapi orangnya kok nggak pernah merasa tanda tangan? Tentu Bojong juga sudah tahu nih konsekuensi hukum dari orang yang mau tanda tangani memalsu tanda tangan. Ini sudah cukup sebagai bukti bahwa tidak harmonisnya pemerintahan di Wonogiri. Kami minta nanti klarifikasi sejenis-jenisnya, sejujur-jujurnya. Oke, monggo waktu. Ini langsung saja gitu. Kita cuma pengen tahu gitu. RAB dari kita masyarakat pengen tahu RAB 2024, dan kemarin yang muncul itu adalah pembangunan jembatan di Bedalen. Itu dari sidak itu ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Di situ nanti kita cross check sama yang itu pelaksana di lapangan. Karena gini, kita kalau data itu sebenarnya memang tidak ada, tapi kita bergerak dari isu-isu yang berkembang, gitu. Dan untuk seperti tadi yang disampaikan tanda tangan, nanti kita tanya langsung. Di situ yang dijadikan ketua TPK siapa? Pak Dudat. Pak Dudat merasa sebagai ketua TPK di Tirgo? Betul. Sebentar teman-teman, ini kita terus tak teruskan dulu, sekedap tenang saudara, biar jelas dulu. Saya nyuwun jangan diselo dulu, ini baru ketika wakil jenengan menghormati wakil jenengan. Sekedap di situ Pak Dudat tidak merasa, tapi di situ ada nama Pak Dudat sebagai ketua TPK. Di situ ada tanda tangan Pak Dudat, tapi Bapak belum tanda tangan. Nah, di sini menurut saya adalah pelanggaran etika dalam berkuasa. Itu kan sudah pemalsuan tanda tangan, itu juga fatal menurut saya. Jadi dalam berbirokrasi, dalam berpemerintah seharusnya kan saling harmonis. Apa yang dikerjakan pasti sudah dimusyawarahkan dahulu. Jadi besok arah ndri gawe, arah bangun jembatan, mosok koncon-konconnya ora dijai musyawarah, kan ora mungkin. Dijai musyawarah apa betul? Betul. Nah itu terus yang melaksanakan dari kepala desa sendiri, dilaksanakan sendiri semuanya. Nah, menurut kami seperti ini adalah pelanggaran etika dalam pemerintah, gitu. Itu satu contoh yang tidak bagus. Bahkan itu ada sanksi hukumnya. Saya klarifikasi ke Bojong sih. Itu tanda tangan Pak Dudat itu siapa yang menandatangani? Di situ ada ketua TPK atas nama Pak Dudat. Nah, di situ Pak Dudat di sini merasa tidak tanda tangan. Nah, ya, di situ monggo, silakan dicatat. Nanti dijawab nanti. Pak Dudat tidak merasa sebagai ketua TPK dan tidak merasa melakukan tanda tangan, tapi di situ ada nama Pak Dudat.
Satu. Yang kedua, pembangunan aspal di Dusun Tuanan arah Ngasem ya, arah Ketubansari, Margoyoso. Itu di situ yang saya dengar Bapak Cari itu dijadikan sebagai sekretaris dalam pembangunan. Apa ketua TPK? Bapak bukan mawon, Pak. Betul. Bapak di situ dijadikan dalam runtutan kepanitiaan, betul. Tolong jawab dengan lantang. Jawab saja jujur, Pak. Oke. Nggih. Saya kalau anggaran aspal nggih, tenang dulu nggih. Kula ngomong. Etika dijaga sarang-sarang. Nggih. Nek anggaran kula ngertos 150. Ya. Niki belak-belakan mau nggih. Buka belakangan mang, Pak. Supaya semua jadi terbuka, Pak. Jadi gini, sebentar teman-teman, nggih. Ampun diselo nggih, ampun diselo. Di sini kan kita mau membangun Wonogiri, mau memperbaiki Wonogiri. Dengarkan dulu. Kalau saya minta jawab apa nanti? Apa anane, Pak? Nggih. Kalau anggaran saya tahu. Ya. 150. Ya. Tapi kalau saya dijadikan sekretaris di TPK, saya tidak tahu. Ya, tapi ada strukturalnya itu. Ada apa mboten? Ketika di pemeriksaan inspektorat, Ya. saya baru tahu nama saya di situ. Nama jenengan masuk di situ. Masuk. Ya. Itu. Baru tahu itu. Ya, berarti jenengan masuk sebagai anggota struktural dalam pembangunan itu, nggih. Ya. Sebagai apa? Sekretaris TPK. Sekretaris TPK. Di situ merasa mboten jenengan? Mboten. Di situ ada nama jenengan, ada tanda tangan jenengan. Nek tanda tangan saya belum melihat. Ya. Tapi ada nama jenengan. Oke, nggih. Terus gini. Untuk pengetahuan memang saya kurang sebenarnya nggih. Dalam pembangunan, pengadaan barang itu kan melulu hanya dari satu toko besi. Tidak pernah ada pembanding menurut saya. Kenapa? Saya ingin tahu saja. Ketua TPK Desa Wonogiri itu siapa? Harusnya tahu nggih. Para perangkat tahu nggih. Ada ketua. Tajab secara aturan perundang-undangan itu Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu sayudianya nggih. Aturan, saya bicara aturan. Ya, bicaranya aturan aja, Pak. Aturan niku tahun Permendagri tahun 2018 itu TPK itu ketua kewilayahan atau kadus dan anggotanya dari lembaga kemasyarakatan atau pemuda atau RT dan lain sebagainya. Begitu atau nggih. Tapi sementara yang saya tahu selama ini kan tidak ada, Pak. Oke. Monggo konfirmasi dengan di aturan itu monggo. Iya, kenapa TPK dusun itu tidak ada? Kenapa? Itu kebijakannya gimana itu? Namanya itu tahun 2000 saya membuat SK itu tahun 2024 ada ketua Pak Kadus dan anggotanya ada. Tapi pelaksanaannya saya tidak tahu. Pastinya sedang melaksanakan tugasnya itu atau apa? Coba kita konfirmasi dengan kadus-kadus tempat begitu. Terima kasih. Monggo Pak Kadus, dari mana nih mau menjawab ini? Maaf, saya akan melanjutkan masalah proyek ya. Ini kan pembahasannya belum. Sebentar, ini yang mau jawab dari kadusnya siapa nih? Lanjut Rian, Monggo langsung. Ya. Jadi di sini belak-belakan, guys. Ketika ditunjuk dipusingkan enggak gitu. Monggo, silakan. Untuk nyelesai langsung mawon nggih. Untuk tahun 2024 niku memang TPK niku terlaksana dusun itu secara tulisan administrasi. Akan tetapi
untuk wilayah Sabrang Pompon itu memang tidak serta-merta saya sendiri melingkupi beberapa yang anggota TPK. Untuk terkait material itu memang langsung turun dan kita musyawarah untuk pelaksanaan, musyawarah untuk pelaksanaan. Terus Pak. Jadi struktur itu berjalan berarti. Untuk struktur itu berjalan. Ya. Berjalan, saya mendapat amanat untuk melaksanakan pembangunan. Itu secara perintah. Ya, terus Tapi untuk terkait mungkin pembelanjaan dan sebagainya, saya tidak tahu. nah, terus tidak tahu. Jadi yang membelanjakan itu siapa? Yang membelanjakan itu siapa? Yang membelanjakan material itu siapa? Untuk saya sendiri itu tidak tahu karena untuk material itu datang. Demikian. Ya. Kami ingin minta penjelasan dari jenengan gitu. Dalam sebuah pembangunan itu apakah material itu memang akan ada TPK ya, ada pelaksana. Di situ itu harus belanja sendiri, apa memang pelaksana itu harus cuman mengerjakan atau gimana itu? Jadi untuk saya sendiri itu mengerjakan, bisa di cross check Ya. dengan para pekerja. Salah satunya, mohon maaf, Pak Surur ada, Ya. bisa di cross check. Kita memang melaksanakan pekerjaan itu selayaknya kerja bakti, memang seperti itu. Ya. Memang yang terjadi itu seperti itu. Gini, itu kan pembangunan di Dusun Sabrang ya. Apakah dalam pembangunan itu, misalnya ini ada pembangunan dana 30 juta, misalnya kayak gitu lah, misalnya lah, ya 10 juta lah orang elangin. Itu penerima itu tinggal menerima barang langsung mengerjakan, apa boleh belanja sendiri, apa boleh mencari material sendiri, atau gimana? Karena kita tidak tahu untuk alurnya seperti itu. Kita ingin penjelasan dari bapak-bapak perangkat ini. Mohon maaf nggih. Aja dadi viral lagi. Nggih. Mohon maaf. Mau di syuting barang. Intinya nggih, saya menjelaskan secara aturan saja. Tapi mohon maaf ketika nanti saya di belakangnya lebar ini enten apa-apa, ini tanggung jawab yang ada di sini, entah itu Bu Kades, Cismade dan semuanya. Ketika nanti saya diinjin dan lain sebagainya, ini tanggung jawab bersama. Gini Pak, oke, siap nih. Kita di sini mau membangun Wonogiri, mau menciptakan Wonogiri yang lebih bagus. Oke. Kalau memang ada kejanggalan, kita keluarkan. Kalau ada kejanggalan, keluarkan semua. Jadi kita memang niatnya bersih-bersih gitu. Ingin Wonogiri lebih baik, jangan ditutup-tutupi. Karena ini nanti jenengan dalam mengerjakan sesuatu lebih enak, lebih plong, daripada menutup-nutupi hal yang tidak kita inginkan. Aturakan cara aturan yang kemarin disampaikan sama inspektorat ketika akhir pada pemeriksaan itu, ketika TPK niku alurnya seperti ini. Jadi SK dibuat atau ditunjuk ketua dan anggota. Setelah itu TPK itu dalam pembelanjaan TPK itu ke toko besi, survei dulu, nanti setelah itu pesan apa kebutuhannya hari itu, umpama semen 5, pesan. Setelah itu nota dibawa ke balai desa, diverifikasi oleh saya, baru disetujui oleh Bu Kades, baru ditransfer bagi kegiatan yang CMS atau transfer.
Bagi yang cash bisa dilakukan oleh cash sama bendahara bayar, tapi itu setelah ada verifikasi dari Sekdes. Itu aturan Kita bicaranya aturan aja Pak. Jadi jangan melenceng dari aturan, karena nanti yang kita inginkan kan kalau ada aturan dijalankan dengan semestinya, ya sudah, kita cuma pengen tahu itu aja. Aturannya seperti itu. Ya. Jadi dalam pembelanjaan itu TPK berhak melaksanakan survei harga, istilahnya mungkin cari yang termurah kayak gitu ya. Jadi TPK itu punya hak untuk berbelanja. Nah, yang terjadi di sini tidak seperti itu. Iya Pak Kadus. Pak Kadus? Yang terjadi di sini tidak berjalan seperti aturan. Begitu. Ya. Lah terus sing ngarahke material do teko kuwi sapa? Sing ngarahke sapa? Kok iso ono ujug-ujugono material? Itu perintah dari siapa? Kalau TPK tidak punya kuasa. Bagus. Kalau untuk saya sendiri, itu cuman sekedar pemberitahuan. Ya. Itu sudah bisa dimulai. Nah, yang saya tanyakan, kalau TPK tidak melakukan pembelanjaan sendiri, nah itu material itu dari mana? Terus yang merintah mengirim material itu siapa? Yang kita tanyakan. Material itu dari toko besi Gades. Ya. Jadi begini, ini kesimpulan saya ya. Jadi setiap pembangunan itu dikirim dari satu toko besi, ya. Jadi TPK itu tidak pernah mengadakan istilahnya pembanding atau survei harga, itu tidak pernah. Tidak ada lelang istilahnya, gitu. Ya. Inilah yang kami maksud. Menurut saya ini adalah penyalahgunaan wewenang. Karena apa? Pengapunten, Bulurah punya toko besi, barangnya dikirim saka kono. Gitu. Lanjut. Sing kudune duwe wewenang blonjowe ora dikai ngerti wis dikirimi barang. Itu etikanya seperti apa kalau pemimpin seperti ini? Kan begitu. Gitu. Nah, yang kita ingin gali itu seperti ini. Jadi menurut saya panjenengan itu di dalam pemerintahan pasti tidak harmonis. Gitu. Dia napa mboten? Nggih. Jenengan itu sebagai perangkat, ono cari, ono kados, kuwi diperlakukan semestinya sebagai seperti jabatan yang Anda melekat di dalam Anda napa mboten? Nggih, mboten. Jadi jenengan dianggap patung urip ning kene. Nggih. Ngaku mawon. Saniki ngaku mawon. Ngaku mawon. Sebentar teman-teman. Sebentar nggih. Nek tak kon tepuk tangan. Nek ora ya kosek tuh. Berarti jenengan itu dianggap patung urip, ngono. Nggih. Patung ya urip mesti abuan. Nah, gini masyarakat, kalau kita punya pemimpin seperti ini, ya, terus kita mau seperti apa? Hah? Etika sudah tidak dipakai. Kok ngomong cinta karo Wonogiri? Ngomong cinta karo Wonogiri? Sekarang kita buka semua, nggih. Di sini sebagai perangkat, siapa yang pernah dipalsukan tanda tangannya? Ngaku mawon. Jujur. Ngaku mawon. Ngaku. Ngacung. Oke. Teman-teman. Oke, nggih. Istilahnya ini etika kepemimpinan itu sudah tidak ada, teman-teman. Terus yang ingin kita pertanyakan, kalau ada pemalsuan seperti itu, apa motifnya? Apa motifnya dari pemalsuan ini? Ini mau langsung ditanggapi apa
diselesaikan dulu nggih. Selesaikan dulu nggih. Oh. Segera. Sebentar nggih. Nah, kalau sebentar. Nggih. Yang merasa dipalsukan tanda tangannya di bidang apa? Napa jenengan yang dipalsukan? Seperti Pak Duta jelas sebagai ketua TPK. Pak Nuril sebagai apa? Baik, mohon maaf sebelumnya, mohon tenang dahulu. Berdasar kemarin ketika ada pemeriksaan, kita disuruh untuk menulis nama dan juga sampel tanda tangan, dan ada beberapa hal yang bahasa dari inspektorat itu ada yang identik dengan tanda tangan saya dan juga ada yang tidak identik dengan tanda tangan saya sebagai di situ tertulis di situ tertulis sebagai pelaksana kegiatan, yang mana pelaksana kegiatan di Pemerintah Desa adalah Kaur Kasih. Seperti itu ketika ada pemesan dari inspektorat. Jadi sekedar menulis nama dan tanda tangan, dan yang membandingkan tanda tangan adalah dari inspektorat yang kata inspektorat identik dan tidak identik. Tapi jangan tidak merasa di situ. Ya, tidak merasa karena ada identik dan tidak identik. Jadi memang ada yang kurang pas atau tidak identik dengan tanda tangan saya. Ya, seperti itu. Ya, bisa dimengerti. Pak Sekretaris Mengko, itu bagian apa? Bagian apa saya kurang paham, tapi kita kan sama. Ketika ada pemeriksaan inspektorat, bahasan ini halus banget. Yang memeriksakan tetangga kita, Bu Nifa. Mas, ini gimana Bu? Tolong tulis jenengmu karo tanda tanganmu ping pindho. Lah, hampir sama dengan Pak Nuril ini. Hampir sama jawabannya, hampir sama seperti itu. Bu ngoten niku. Untuk Pak Sabar, Bu. Langsung mawon. Tidak jauh beda dengan Pak Nuril, Pak Usni. Ketika kita dipanggil inspektorat, kita disuruh tanda tangan nama jabatan. Dan yang apa? Memverifikasi itu inspektorat. Mereka sudah paham mana yang asli mana yang enggak. Tadi jenengan boten kertas tinggiin bab opo ngeten tinggi. Nah, untuk saya karena kita kades paling kita cuman di kegiatan apa ya? Seperti TPK, seperti misalnya TPK atau apa gitu. Paling penerima honor. Oh, penerima honor. Ya, cuman itu. Iya. Nah, ada yang lain yang pernah merasa didengkul, bahasa kerennya didengkul. Saya kemarin kan ada inspektorat. Ya. Nah, terus awal-awalnya itu kan ditanya hampir sama seperti Pak Nuril. Ya. Yang pertama malah gini. Iki jenenge ora? Ya, Bu. Ya, Pak. Ya. Kau nyekel duit ora? Seperti itu. Ya. Terus saya disuruh tanda tangan. Sudah seperti itu. Terima kasih. Itu di bagian apa, Pak? Kalau kegiatannya saya kurang apal, kurang serap. Tapi di situ ada nama jenengan. Ada. Dan di situ ada tanda tangan jenengan. Kau ngerti kegiatan iki ora? Kau tanda tangan ora? Nyekel duit apa ora? Jenengan ngertos apa betul? Kula boten paham nek niku sudah dilaksanakan atau belum. Jenengan ngrumosane nyekel duite mboten? Mboten. Estu mboten. Sumpah kula boten nyepeng. Nggih. Maksud nggih. Untuk selanjutnya nggih. Niki kan kita mengorek di dalam perjalanan pemerintahan. Kalau terjadi seperti ini memang sebenarnya sudah sangat tidak harmonis. Lanjut saya tanya ke bendahara. Tanya ke bendahara. Ngaten. Ngapunten sembarang. Ngapunten bapinya niki. Jangan jawab sejujur-jujurnya mawon.
sing jujur, jenengan yo wong ngerti agama, jenengan dadi perangkat yo disumpah wonten sumpah jabatan. Jangan nanti dalam menjawab itu bertolak belakang dengan hati nurani, ya. Karena ini ada pertanggungjawaban jenengan dengan Sang Pencipta, ya. Karena jenengan di situ disumpah dan di situ jenengan kebetulan orang Muslim, ya. Nah, di situ saya tanya dalam penggunaan uang itu, jenengan sebagai bendahara itu memegang penuh keuangan desa apa enggak? Untuk sistem yang di 2024 kan memang ada sistem transfer nih. Jadi sebagian memang langsung kita transfer. Kalau yang di tunai nggih ada di saya. Nanti ketika kegiatan itu sudah pernah dilaksanakan tapi anggarannya baru dicairkan di belakang, nah baru saya kembalikan seperti itu. Jadi semua pencairan apa pengeluaran uang itu hanya sepenuh di jenengan. Yeah. Jadi seperti misalnya kayak ibu kepala desa itu tidak pernah memegang uang sama sekali, nggih. Tidak memegang uang sebagian dari uang desa itu, nggih. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, nggih. Ketika ada kegiatan telah terlaksana, cuman anggaran belum ada. Yeah. Biasanya diambil dulu sama Bu Lurah. Jadi saya sarutangi ngoten untuk yang kemarin sudah direalisasikan. Nggih. Jadi seperti itu, nggih. Ya. Jadi kalau misal anggaran belum turun tapi sudah ada pelaksanaan, utang dulu lah, seperti itu. Nggih. Perjalanannya seperti itu berarti penggunaan uang itu Semua, nggih. Maksudnya tidak semua kegiatan seperti itu. Jadi ada yang dipegang dulu, ada Enggak. Niki ngeten. Jenengan jujur mawon. Soalnya gini niki pertanggungan ini jawab jenengan ke kalih masyarakat Wonogiri. Iya. Kalih Gusti Allah kan jenengan punya agama, jenengan yang ngerti agama, wong pinter agama. Iya. Gitu. Kita bicara dari hati nurani mawon. Iya. Jangan bertolak belakang dengan hati nurani. Karena teman-teman semua sudah jujur. Misalnya kan ada begini-begini. Iya. Ya kalau memang semua sepenuhnya di tangan jenengan yang istilahnya melakukan transaksi jenengan, ya ngomong aja ya. Kalau tidak ya memang ada sebagian yang enggak, yang ngomong aja. Itu sebagian memang saya mengembalikan yang kemarin sudah dilaksanakan gitu loh. Misal Yang sudah dilaksanakan pengerjaan. nggih, kemudian saya bayar ngoten. Saya berarti tapi tolong cross check dulu sama perangkat lain. Coba monggo. Niki Mbak Evi itu selama menjabat jadi bendahara itu selama ini megang uang sepenuhnya boten. Nek boten bilang boten, nek iya bilang iya, ngoten. Mangke di cross check kali perangkat lintune. Nggih, monggo. Gini Pak Andi, kita tarik ke belakang mawon. Untuk tahun-tahun yang sebelumnya, jangan bicara yang 2024 lah. Kita tahun yang 2003, 2022, itu prosesnya seperti itu semua. Iya. Jadi jenengan yang pegang sepenuhnya untuk keuangan. Kita tarik ke belakang. Jadi yang kita pengen tahu dari misalnya masa menjabat. Setelah jenengan jadi bendahara, itu pernah nggak istilahnya misalnya itu, wah, duitnya malah digowo Pak Nuril, duitnya kok digowo Pak Kadus, kok oh ya mungkin ya Pak Kadus, duitnya digowo Pak Cari, misalnya ngeten niku.
Karena kita cuma pengen tahu, kenapa saya tanyakan seperti itu, karena kan mereka-mereka itu sebenarnya tidak sepatutnya memegang uang atau melakukan transaksi, karena itu hak dan tanggung jawab jenengan sebagai bendahara jalan itu. Pernah ada terjadi mboten sing ngeten-ngeten niku? Siapapun sing misalnya kok pernah menyekel duit selain jenengan, ngomongke Pak Nuril, ngomongke Pak Nuril, Pak Cari itu ngomongke Pak Cari, bahkan Pak Zaini pernah nyekel duit kok ngomongke Pak Zaini. Kita cuma pengen tahu sebenarnya seperti apa sih kepemerintahan Wonogiri ini. Monggo dijawab Mbak Evi. Jujur mawon Mbak, anteng. Nggih. Wonten Gusti Allah. Jujur mawon. Kalau yang saya tadi menjawab untuk yang 2024 karena itu sistemnya pakai sistem CFS. Jadi untuk yang transfer ya transfer, untuk yang tunai ya saya pegang, nanti untuk kegiatan yang sudah terlaksana saya bayarkan. Kemudian tadi ditanya di tahun sebelumnya, yeah? Yang dimaksud gini Mbak, yeah. Masyarakat itu akan bertanya-tanya itu dari mulai dia menjabat ya, dari dia mulai menjabat. Pernah ada yang di situ itu rumor ya, ini baru rumor ya, itu wong sing nyekel duitnya bulurah, terus Evi itu menggo catatan tok, ling blonjo wae ning tokone besi bulurah. Ada juga waktu itu ketuane bojone bulurah ke TPK itu. Saya akan tanya sekarang sama kadus ini. Tadi yang ditanya Pak Ade itu adalah ketua TPK dusun apa TK desa? Yang kan saya tanyakan, ketua TPK desa siapa sekarang? Jawab itu. Terus akan membuat TPK atau pemilihan itu harus ada rapat atau kumpulan warga. Yang mau diangkat siapa? Gitu loh. Ini yang membuat di situ istilahnya ada celah-celah atau ada kesempatan ketika proyek ini tidak berjalan, tidak sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, itu pasti akan ada penyimpangan anggaran. Itu tidak bisa kita elak lagi. Gimana? Karena masyarakat sudah mengekspos bahwa ini sudah tidak waras, sudah tidak baik pemerintahnya, ini bagaimana segera diluruskan. Maka dari itu panjenengan sedaya ngaku lah. Contoh ya Mbak Evi ya, ini saya lanjutkan untuk Mbak Evi. Jawab jujur Mbak, karena ini semua pertanggungjawaban dengan Allah nggih. Jadi kan sudah disumpah di atas Al-Quran nggih. Sampai saat ini uang itu ketika cair sebelum ada CMS itu yang menerima bulurah apa panjenengan? Ini jawab jujur aja. Kalau pembayar oke lah, itu bisa formalitas sesuai dengan nota yang ada, tak bayar gitu kan. Tapi pemegang uang yang senilai 1 M itu bertermin Pak nggih, bertermin ya. Ada yang bertermin, ada yang tidak ya. Itu yang memegang siapa? Jujur mawon Mbak, ini tidak ada tekanan. Ya. Kita santai aja, moga. Sistemnya sama yang tadi saya jelaskan, nggih. Untuk ketika pengambilan uang sekian, kemudian sebagian itu saya kembalikan ke bulurah karena mungkin sudah nggih. Seperti dulu kan pembangunan juga tunai, terus saya bayarkan ngoten. Intinya, ya. Maaf ya saya jawab lagi. Intinya ketika cair dari kabupaten itu yang menerima atau yang memegang siapa? Saya. Benar itu? Iya. Benar. Karena gini Mbak. Iya. Karena gini Mbak, masih banyak masalah-masalah yang kecil-kecil. Contoh ada bansos, ada apa ya? Contoh ya ini. Ada sebuah bansos yang sudah dicairkan, yang diterima oleh Pak Kadus.
waktu itu bansos BLT gitu. Bansos BLT, karena kita maju ini tidak tanggung-tanggung, kita semua korek data yang dipegang oleh Pak Alwi itu waktu itu cair, sudah cair terus diserahkan ke Belura. Harusnya dibagi atau dipublikasikan dengan data yang ada. Itu adalah warga yang berhak menerima BLT BBM ya. Itu ketika itu tidak ada pembagian. Waktu itu ditanya, sudah dibagian Bu? Sudah sebagian. Nah sebagian itu terus sisanya di mana? Kalau memang itu sudah dibagikan. Nah itu contohnya. Karena nanti akan berkembang banyak sekali. Ketika kita nanti minta RAP tahun 2024 akan kita cocokkan, akan kita pelajari plus SPJ-nya. Gitu. Nah ini bagaimana nih masyarakat, jawaban Mbak Abi seperti itu ya. Jawaban seperti itu ya. Monggo tambahi dulu. Menambahkan sedikit ya. Kalau pencairan pemberian uang HOK itu yang seharusnya memberikan itu siapa? Tolong jawab, siapa Mbak Evi? Mbak Evi sendiri atau siapa? Tolong jawab dulu. Jawab dulu. Yang membayarkan bendahara. Bendaharaan. Ya. Nggih. Tapi untuk selama ini saya lewatkan Bu Kades. Kose. Tapi sebagian juga ada yang dari saya. Karena itu kan ada bukti penerimaan. Kok iso? Pertanyaan masyarakat, kok iso bendahara kok mewenangkan Kades? Kan Kades itu harus memberikan uang itu yang ke bendahara ke kita, bendahara yang memberikan ke kita. Ngoten to. Kok iso? Pertanyaannya kula, kok iso? Jadi gini, saya tak lanjut sebelum tadi yang tak teruskan ya. Ini nanti tak hilang ini apalah nih, ya. Intinya HOK diberikan oleh harusnya bendahara Mbak G. Tapi ketika nanti itu ada orang yang minta, itu biasanya dia pun tak matur bulurah, seperti itu kan? Ya enggak kira-kira. Nah ini yang punya wewenang itu ketika itu sudah memang ada aturan, itu panjenengan yang harus menyaingkan. Adalah Mbak Evi sendiri gitu. Itu buat pembelajaran saya, Pak. Untuk terus buat belajar panjenengan. Terus ini HOK yang kemarin tahun 2024 itu 1,25 juta itu HOK-nya berapa? Saya tak tanya Mas Alwi, berapa? Itu kan ada aturan berapa persennya pekerja itu berapa? Maksimal 5%. Kalau 25 juta itu berapa? 2,5 juta ada itu. Kurang lebih. Saya tanya sama masyarakat, ketika pencairan HOK ada yang dipotong enggak? Ada yang dipotong atau malah ditambahi gitu loh? Ada Pak, ada Pak. Dapat berapa jenengan? Malah ada berapa? Sampai sekarang? Ada. Banyak ada ini. Tolong baca Mas. Lagi mesti terus. Ada ini. Itu dari WA dari siapa? Dari Bulan. Itu kalau masyarakat itu dana dari mana saya nggak tahu. Pokoknya pembangunan itu tadinya ada HOK, giliran ditagih katanya enggak. Nah, di mana? Jadi gini ya, itu sesuai aturan ada plafon proyek itu kan sudah ada ya Pak. Setiap titik itu nanti akan dapat berapa persennya itu sudah ada. Itu harus dibagikan ya, harus dibagikan. Dan tidak ada kata-kata talang telas itu sudah ada. Karena apa? Buruh sendiri kan sudah dapat gaji dari pemerintah itu sesuai dengan jabatannya, seperti itu, okay? Terus ini saya lanjut, Mbak Evi belum ada jawaban yang pasti. Yang megang duit itu sebenarnya siapa Mbak Evi? Kalau Mbak Evi, kalau buruh itu nggak apa-apa. Itu nanti biar itu cepat selesai gitu loh. untuk yang tahun sebelumnya ya, itu saya memegang uang tapi niku tidak sepenuhnya. Tapi kalau yang
2024 itu sistemnya karena transfer jadi uangnya di bendahara. Transfernya dari siapa? Untuk siapa maksudnya? Dari siapa? Mungkin dari Bu Lurah atau dari pemerintah kabupaten? Dari langsung dari desa. Oh, yang transfer kan itu sistemnya harus dua, jadi kayak pencairan, ada bendahara sama kepala desa. Itu pakai upload dan ada persetujuan gitu sistemnya. Pokoknya nggak bisa kalau transfer sendiri. Seperti itu, ya. Itu jawabannya Mbak Evi seperti itu, ya. Kita sudah tidak bisa ngorek lagi, mungkin ada ditutupi atau tidak saya nggak tahu ya. Itu nanti yang tahu adalah Allah. Sebentar, ya. Sebentar tak tambah. Ini untuk ketua TPK itu tolong dijelaskan siapa. Saya tak tanya sama berangkat sekarang. Kalau tadi Mas Alwi kan dusun ya, dusun. Terus ketua TPK desa itu ada pasti, itu siapa? Itu harus ada catatannya. Ketika ada pemilihannya itu pasti ada daftar atau notulen tamu, itu pasti ada. Kalau jawab, sudah saya sampaikan terkait aturan Permendagri tahun 2018, Permendagri nomor 20 tahun 2018, itu pelaksana kegiatan anggaran itu kaur-kasih, ya, untuk kegiatan-kegiatan non fisik. Dan untuk kegiatan fisik itu ketuanya itu aturannya kewilayahan, mulai itu aturan, ya, aturan ya, seperti itu saya sampaikan seperti itu. Untuk umpamanya TPK desa itu mau di Salaan, ya, berarti wilayahnya Salaan ada pembangunan ABC, itu ketuanya Pak Kadus, ya, terus di Tuanan ketika ada pembangunan ABC ketuanya Pak Kadus juga, itu aturan Permendagri. Berarti untuk desa nggak ada apa ada gitu sebenarnya sesuai aturan loh. Nah, aturan yang saya tahu di situ aturannya seperti itu. Untuk desa belum muncul aturan lagi. Saya tanya kewilayahan berarti penampung Pak Kadus ya. Umpama ada pembangunan di Tuanan ya Pak Kadus Tuanan, di Salaan juga Pak Kadus. Berarti untuk sekup desa itu untuk aturan yang ada mungkin tetap umpama niki ya berarti dari Pak Kadus Salaan gitu. Karena dulu aturan yang dulu itu ada aturan bahwa kewilayahannya ada, terus tingkat desa juga ada waktu itu. Nah waktu itu kan kita dengar bahwa ketuanya Pak Kuat sendiri waktu itu, ya. Kira-kira mungkin buatan waktu itu mendengar nggak? Mendengar. Nah ini benar itu kan bisa diklarifikasi, gitu. Terus ini jawaban yang masalah itu seperti itu. Terus HUK Sabrang itu sebenarnya nanti akan dapat nggak? Ini ada jawaban harus itu. Karena gini ya, kalau tidak dapat, yang mungkin sekarang mesti dikasihkan karena sekarang kalau kemarin tidak ada seperti ini pasti bablas gitu loh. Intinya kan seperti itu, karena tidak ditagih. Nah itu hak warga. Kalau nggak diberikan, tidak ditagih, bablas. Besok tahun anggaran lagi seperti itu lagi, mungkin bisa satu dusun, satu desa tidak berikan semua gitu. Maka ini harus hati-hati karena ini ada aturan begitu. Moga Pak diirim. Nanti masih banyak ini masalah proyek ya. Terima kasih Bapak perwakilan semua. Pertanyaannya sudah banyak. Coba kita beri kesempatan dahulu kepada Bu Kades untuk menjawab. Tapi tolong didengarkan dengan baik, jangan terlalu ribut supaya nanti jawaban dari Bu Kades bisa kita terima dengan jelas. Kemudian nanti kalau masih ada banyak pertanyaan, saya nyuwun dari Pak Purnoto selaku Korlap bisa diinventarisir, nanti kita sampaikan. Kebetulan juga pas ada pemeriksaan juga, maka nanti diinventarisir pertanyaannya. Paling tidak untuk pertanyaan yang besar-besar yang saat ini dari aspirasi warga masyarakat sudah banyak tersampaikan. Kami beri kesempatan kepada Bu Kades, tapi tolong didengarkan dengan baik. Jangan terlalu ribut supaya kita nanti
mendengarkannya juga bisa lebih jelas menerimanya. Ya, monggo Bu Kades dijawab yang tadi yang sudah ditanyakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab satu persatu dari yang sudah saya tulis dari tim koordinator silaturahim akbar ini. Yang pertama tentang keharmonisan dalam pemerintah desa. Kita semua tahu bahwa dalam satu rumah itu jenenge anak beda-beda, nggak ada yang sama. Jadi terkadang saya punya anak sejumlah teman pekerjaan dalam administrasi sejumlah 10 orang itu juga beda semua, dan alhamdulillah kalau saya dalam keharmonisan rumah tangga pemerintah Desa Wonogiri saya sudah berusaha sebagai seorang mbok yang dituakan untuk memberikan contoh yang baik, walaupun itu tidak serta-merta semua anak saya mengikuti hal itu dalam artian dalam mungkin perilaku dan sikap, tapi untuk administrasi kita memang waktu pas 2024 yang saya syukuri teman-teman saudara-saudara semua, sistem dari pemerintah sudah CMS, jadi kita bisa real lapangan, karena sebelum pekerjaan dilaksanakan itu melalui transfer, dan itu real bisa dicek kemanapun anggaran dana desa itu ditransfer. Nah tadi kalau untuk tahun sebelumnya mungkin memang belum ada sistem CMS, jadi terkadang kegiatan A belum turun, belum ada pencairan, belum ada pengajuan, tapi sudah dilaksanakan, sehingga kita secara pribadi nalangi dulu, nanti kalau sudah cair disauri oleh bendahara seperti itu. Tapi kalau setelah ini tahun 2024 sistemnya CMS, jadi masyarakat semua bisa meng-cross check kemana transferan itu, soalnya real pakai aplikasi. Jadi untuk SPJ dan pertanggungjawaban 2024 kita memang kemarin ada pemeriksaan, jadi menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut sambil melengkapi kekurangan dari SPJ yang kita sampaikan ke inspektorat dan pemerintah di tingkat atasnya, kecamatan, kabupaten. Itu yang untuk dalam keharmonisan pemerintah desa. Untuk pembangunan jembatan Bedalen, saudara-saudara saya sampaikan bahwasannya pembangunan Bedalen itu berawal dari pengajuan proposal dari Banku Provinsi. Nah, adapun Pak Duda tadi menyampaikan TPK di situ, karena Nyon Sewu yang mengajukan proposal itu saya lewat link kita di Parpol, yaitu Partai Gerindra. Alhamdulillah sudah lama, tapi alhamdulillah berulang kali kita kirim, kemarin tahun 2024 terrealisasi. Sejumlah anggaran 100 juta. Kenapa Pak Kadus saya tulis di situ TPK? Karena pengiriman proposal otomatis yang punya kewilayahan. Saya hanya bilang dengan beliau, Pak, saya mengajukan proposal jembatan di Bedalen seperti itu. Nah, beliau menjawab, monggo lah Bu, maksudnya pokoknya mugo-mugo cair seperti itu. Nah, jadi untuk pengajuan proposal di situ tertera TPK karena memang betul kalau TPK itu yang punya kewilayahan. Nah, jadi saya otomatis untuk jembatan Bedalen itu saya mengambil nama Pak Kadus. Nah, adapun dalam pelaksanaannya RAB yang disampaikan oleh PU sudah kita sudah kita pelajari. Potong sekedar, itu kok ada tanda tangan Pak Dudat, tapi Pak Dudat tidak merasa tanda tangan di situ. Itu kan terus yang tanda tangan siapa? Saya. Saya dengan memalsukan tanda tangan Pak Dudat. Sebenarnya tidak memalsu karena saya juga sudah tenang. Soalnya Pak Dudat itu ora adoh Ibu. Omahe mung ning kono. Nggih. Karena terkadang gini Pak. Deadline penyampaian proposal itu dadak. Jadi kita Maaf.
Budi. Bu, maaf ya. Akan saja Bu. Itu kan harus ada aturan Bu ya. Untuk proyek itu harus dipaparkan ke warga Bu ya. Pertama. Kedua, ketika mau pelaksanaan atau mau awal pengajuan proposal, itu tidak boleh ditandatangani palsu, itu nggak boleh. Karena kita di sini sifatnya itu apalagi proposal, apalagi Partai Gerindra ya, yang di situ kita punya basic atau punya apa istilahnya masa yang agak banyak. Itu nggak bisa itu melawan hukum Bu. Jadi tanda tangan tuh nggak bisa. Ojo omong wong ki ke susu, wong ki Pak Dudat lagi ring Jogja, itu nggak bisa itu. Itu nggak bisa Bu. Pun mau lanjut. Jadi saya jawab Pak. Lewat musyawarah kalau kami, maksudnya saya yang sudah berulang kali mengajukan proposal itu memang kalau untuk pengajuan kita tidak melalui musyawarah Pak. Ada link kita masuk, Nah, kita musyawarah itu kalau anggaran sudah ada, sudah terrealisasi, itu biasanya kita musyawarah. Alhamdulillah untuk jembatan Bedalen sebelum pelaksanaan juga kita sudah bermusyawarah dengan teman-teman di aula balai desa ini bagaimana dalam pelaksanaannya seperti itu. Jadi gini Bu ya. Sebelum LHP diturunkan, kita itu punya teman, punya saudara yang di Inspit. Jadi kita meskipun belum punya data, tapi kita ada data. Contoh ya, masalah pengadaan barang yang di situ SPJ-nya dari berapa ada, ini di belakang saya nanti bisa menjelaskan kalau itu nggak bisa seperti itu. Jadi kayak Pak Dudat itu dipasulkan datangan itu mungkin masalah pelaksanaan penggarapan. Dan di situ butuh struktural untuk penggarapan. Karena apa? Nanti dari pemerintah itu akan dipertanggungjawabkan, harus itu penggarap itu harus dipertanggungjawabkan. Contoh Pak Dudat sudah diundang untuk bertanda tangan bahwa kamu tidak melakukan tanda tangan ya Pak ya. Ini betul. Sudah ada pernyataan kan? Oke, bagus ini ya. Jadi ketika nanti ada apa-apa itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu saja dulu. Oke. Monggo dilanjut. Ya. Untuk pembelian barang di jembatan Bedalen, kita kan dari awal adanya dana desa dan lain sebagainya itu kita pakai asas pemberdayaan Pak. Jadi intinya katanya yang ada di dalam desa diberdayakan. Sebenarnya kalau itu sangat kebetulan sekali bahwasanya di sini saya kepala desa dan suami saya punya toko. Itu kebetulan dan tidak semua kepala desa seperti itu. Nah, dalam asas pemberdayaan tersebut kita juga memberdayakan anak-anak dan masyarakat sekitar lingkungan desa Wonogiri, Nyon Sewu untuk pengadaan material tersebut. Dan terus intinya pun kalau dari toko itu biasanya hanya semen, yang real itu biasanya semen, bata mungkin sama besi seperti itu. Kalau untuk pasir, split, bantak dan lain sebagainya itu alhamdulillah selama ini kita memberdayakan masyarakat sekitar dan yang teman-teman yang memegang armada, jadi gentos-gentosan lah seperti itu. Dan untuk pembahasan sebelum pelaksanaan jembatan Bedalen tadi sudah saya sampaikan Pak, itu sudah melalui musyawarah terlebih dahulu dan diketahui oleh teman-teman. Kalau nggak salah di situ ada beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari dusun Bedalen sebelum pelaksanaannya. Maaf, itu musyawarahnya itu sesudah material turun atau sebelum material turun? Seingat saya itu, seingat saya sesudah ada material 1 atau 2 turun, habis itu kita sudah sampaikan ke Pak Dudat bahwasanya ya Masnya alhamdulillah ini proposal terrealisasi. Jadi kita kita sampaikan semua. Terus aparat perangkat desa itu banyak yang mengetahui atau tidak? Kalau mengetahui, semua mengetahui adanya Banggup, itu Banggup ya, Banggup jembatan Bedalen seperti itu. Tapi apakah difungsionalkan? Bukan, enggak. Enggak. Kalau difungsionalkan enggak, karena pertanggungjawabannya sampai pembuatan SPJ sudah saya
lakukan dan sudah saya serahkan ke inspektorat. Terus seharusnya itu yang didahulukan itu musyawarah dulu sama lingkungan setempat atau ujuk-ujuk material teko. Seharusnya gimana, Bu? Ya, sebenarnya yang baik musyawarah dulu. Tapi kalau dalam artian pelaksanaannya sambil berjalan, kita sama-sama saling tahu, saling mempunyai, saling merasa memiliki, bahwasanya kita bareng-bareng dalam pelaksanaannya seperti itu. Jadi intinya yang dilaksanakan kemarin kurang baik, gitu. Karena yang baik kita tahu, jadi yang dilaksanakan yang kurang baik. Siapa nih? Yang sudah dilaksanakan. Kiranya kalau kami ini pengen tahu SPJ-nya bisa nggak? SPJ-nya saat ini di inspektorat. Tidak ada gobern atau belum. Hasilnya tidak ada. Yang di bawah inspektorat itu pun belum dijilid sama kami. Gitu. Ternyata RAB dengan pelaksanaan di lapangan itu beda seperti itu. Kalau di RAB secara upah di situ tertulis 18, tapi secara real di lapangan kan lebih dari itu karena pekerjaan juga ada yang harian, ada yang borongan seperti itu. Kalau misal kita hari ini minta dikeluarkan untuk RAB yang 2024 aja lah, bisa nggak? Biar masyarakat tahu semua. Jadi apa tuh sing kerja? Apa toh sing digarap danane piro, perancangane kepiye? Kan selama ini masyarakat tidak tahu, Bu. Kenapa tidak ada transparansi dalam setiap anggaran pengerjaan di Desa Wonokiri? Ngerti-ngerti ono proyek barangnya teko, wis kono do digarap. Kan harusnya enggak seperti itu, toh, Bu. Etika. Iya. Terus saya. Jadi kenapa kita korek seperti ini? Karena kita ingin nantinya itu berjalan lebih baik, bukan berarti kita itu musuhin jenengan boten, tapi kita ingin semua nanti lebih baik lagi, gitu. Nah, jadi kemarin yang di Bedalen itu kebetulan pelaksananya itu adik saya, adik saya, dan dipanggillah ke Balai Desa, ditanya sama inspektorat. Di situ ditanya untuk konstruksi bawah, karena di konstruksi bawah itu menurut mereka mungkin janggal ya. Jadi, nah ditanyalah soal batu. Watu sing dienggo kuwi kira-kira entek piro? Nggih. Terus. Napa tiyang ikan ngomong ki apa gimana nggih? Napa sekarang enggak? Tanya. Mas Puji. Tanya aja. Kemarin waktu di pengerjaan jembatan Bedalen itu batunya habis berapa kubik? Jujur aja, Mas. 2 kol. 2 batu 2 kol. Nah, batu yang di diterima tukang yang dilaksanakan untuk pengerjaan itu 2 kol nih. Kantak itu ya. Tapi kita mendengar bahwa batu itu 50 kubik. Sekitaran 50 kubik. Nah, itu laporan yang ke inspektorat seperti itu gitu. Ya. Karena waktu ada sidak, niki saya Mas menyaksikan. Hafid, niku menyaksikan di situ dan dia juga tanya-tanya sama inspektorat. Nah, kenapa kok selisihnya banyak banget ya? Ini Bu, Cabi, gimana nih Bu? Jawab Bu. Enak itu tak jawab. Untuk jembatan Bedalen di RAB itu kan dari PU memang ditulis di situ 56 meter kubik batu. Ternyata itu kesalahan saya, murni kesalahan saya. Ini suatu pemerintahan Bu. Seharusnya kan kalau ada kesalahan itu sudah dikoreksi di awal-awal. Ini bukan lelucon ini. Ini bukan lelucon. Ini pertanggungjawaban jenengan oleh negara. Karena ini juga termasuk kerugian negara. Nah, dengan ini bahwa kejanggalan itu memang ada. Ya. Pun tak serahkan yang masyarakat mau barak bagi nyok wis kesel ngomong.
Monggo. Pangapunten Pak, pangapunten. Nggih. Ngaten mawon Pak. Ini pangapunten bukan dalam arti endo atau tidak saya pangapunten nggih. Ini waktu sudah jam 12. Saya menyarankan begini Bapak Ibu, bukan membatasi jenenge inisiasi nggih, komunikasi panjenengan tidak nggih. Monggo Pak Purnomo kalih Pak sinten jenengan? Ya, pokoknya yang saya percaya 5 orang inilah nggih, yang kemudian Pak Purnomo yang dituakan dalam silaturahmi akbar ini. Kita adalah entitas pemerintahan Pak. Harus ada hitam di atas putih. Saran saya Pak, coba panjenengan identifikasi di Punrekap. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan apa yang menjadi aspirasi panjenengan semuanya, itu direkap, dibuat tertulis, dikirimkan kepada Pak Bupati, tembusan Inspektorat dan Disumades. Ngaten nggih? Nah, kalau seperti ini secara kemudian tidak lanjutnya, walaupun saat ini sudah dilaksanakan audit oleh Inspektorat. Tapi saya jawab dulu Pak. Saya jawab dulu Pak. Sebentar. Ini nanti yang tadi Pak, yang saya sampaikan ketika pangapunten ini ya mohon maaf Bu Kades, ketika Pak Bupati tidak tahu kondisi yang ada di lapangan, dan kemudian tadi saya singgung berkaitan dengan bagaimana tadi kita dengar bersama lah, ketika kepala desa, perangkat desa, bahkan saya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, atau semualah yang ada dalam suatu ekosistem pemerintahan, itu ada yang namanya aturan mainnya. Aturan bagaimana larangan saya sebagai seorang PNS, kewajiban saya sebagai PNS, larangan kepala desa, kewajiban kepala desa, larangan BPD, kewajiban BPD, perangkat desa, dan seterusnya. Ketika hal ini pangapunten ini menjadi tadi keresahan masyarakat, dan ini menjadi kemudian suatu akumulasi permasalahan, monggo Pak ditulis saja. Kalau dialog seperti tadi, saya pikir tidak lanjutnya opo kan enggak. Lebih buatan Pak secara administrasi Pak. Secara administrasi bagaimana mengikat tadi Pak, larangan dan kewajiban tadi Pak. Jangan sampai nanti sifatnya prematur atau sekedar tadi Pak, dugaan-dugaan yang tadi saya lihat tidak produktif. Ketika panjenengan bertanya, ini menyanggah, Kades menyanggah, segala macam, itu kan nggak akan ada ditemu. Tapi ketika hal ini kemudian tadi diwujudkan dalam satu lembar, berapa lembar hitam di atas putih, dan kemudian itu menjadi pijakan kami dalam melakukan pembinaan. Lah endingnya pembinaan itu apakah tadi Pak, apa yang sudah dengan panjenengan harapkan atau tidak? Ini nanti menjadi evidence bukti panjenengan ketika tadi cinta kepada Wonogiri tadi. Ngaten nggih? Jadi nyuwun tulung segera, nesok dalam waktu 1-24 jam segera